disampaikan oleh Ustaz kita terkait dengan momen, terkait dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas waktu-waktu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang di satu sisi Allah puji akhlaknya begitu mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tapi tetap terus ada dalam bimbingan Allah, tapi terus ada dalam arahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak perkara yang berupa teguran halus dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas beberapa pilihan sikap beliau. Rasul SAW memilih berbicara dengan pembesar Quraisy, kemudian seperti menunda perhatian beliau kepada orang yang buta yang datang kepadanya. Allah kemudian menegur, abasa wa tawalla, sungguh ia telah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Walaupun ulama punya jawaban tentang sikap baginda Nabi SAW, tapi memang akhlak mulia yang Allah inginkan ada pada baginda Nabi SAW itu melebihi takaran akhlak manusia biasa. Kalau orang biasa nganggap wajar, kalau orang biasa nganggap pantas-pantas saja, Nabi lebih memprioritaskan pembesar-pembesar Quraisy daripada orang buta. Karena yang buta ini datang sendirian. Kalaupun dia masuk Islam hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy yang sedang didakwahi oleh baginda Nabi, yang sedang diajak dialog oleh baginda Nabi, kalau mereka masuk Islam, otomatis qabilahnya juga ikut masuk Islam. Ini dalam dunia dakwah disebut skala prioritas, fiqhul aulawiyat. Jadi kalau dengan masuk Islamnya rombongan, dengan masuk Islamnya sekampung, itu jelas lebih diutamakan daripada hanya satu orang. Tapi ketika berbicara tentang hal-hal yang gaib, Allah memastikan belum tentu yang kamu harapkan masuk Islam akan masuk Islam. Belum tentu yang tidak kamu harapkan atau tidak kamu bayangkan akan masuk Islam justru masuk Islam. Dan logika ini kemudian dipakai oleh baginda Nabi SAW. Siapa yang membayangkan Sayyidina Umar akan masuk Islam, padahal kesana kemari beliau sering nenteng senjata, nenteng pedang, tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Siapa yang menyangka putra putrinya Abu Lahab masuk Islam? Siapa yang menyangka putranya Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam? Dengan sepak terjang ayahnya yang luar biasa, dengan jejak-jejak masa lalu ayahnya yang juga luar biasa. Siapa yang menyangka Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, putranya gembong munafik, justru masuk Islam? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pastikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak berhak, tidak punya otoritas untuk memberi hidayah kecuali orang yang Allah izinkan untuk dapat hidayah. Nabi SAW mungkin tak membayangkan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Hindun yang menjadi promotor Wahsy untuk membunuh Hamzah, bahkan membelah dadanya, mengeluarkan hatinya, juga ternyata masuk Islam. Khalid bin Walid yang menimpakan kekalahan kepada kaum muslimin dalam perang Uhud justru juga masuk Islam. Bahkan tidak sedikit yang keluar dari rumahnya tujuan untuk membunuh Rasulullah, ternyata pulang ke rumah membawa Islam. Bahkan tidak sedikit juga yang rutinitasnya nyakitin Rasulullah, yang aktivitasnya mengganggu Rasulullah. Ternyata ada satu momen di mana kemudian mereka tertarik lalu menyatakan masuk Islam. Ada seorang sahabat bernama Sumamah bin Asad radhiyallahu ta'ala, yang ketika dalam sebuah peperangan dia masih ada di barisan orang kafir, kemudian tertawan. Setelah tertawan oleh para sahabat, dibawa masuk ke dalam masjid Nabawi.
diikat di salah satu tiang masjid. Di tiang ini terbuat dari pokok pohon korma, batang pohon korma, diikat di situ. Selama 3 hari, setiap selesai sholat fardu, Nabi mendatangi Sumamah, menawarkan Islam kepadanya. Hai Sumamah, tidakkah engkau ingin masuk Islam? Dikatakan tidak, wahai Muhammad. Ya. Rasul kemudian pulang. Setiap selesai sholat ditawari, enggak pernah diterima tawaran itu. Setelah 3 hari, kata Nabi, sudah cukup. Engkau mendengar, engkau menyaksikan, engkau melihat kami. Karena diikatnya di masjid, sehingga ketika sahabat sholat dia lihat, ketika Rasul baca Quran dia dengar. Nah setelah 3 hari Nabi lepaskan ikatannya, Nabi suruh pulang. Sekarang silahkan kamu pulang. Sumamah kemudian keluar dari masjid menuju tempat wudhu. Selama ini dia perhatikan aktivitas kaum muslimin. Dia wudhu, setelah wudhu dia balik lagi masuk ke masjid. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ubsut yadaka ubahika. Wahai Tuhan Rasul, julurkan tanganmu, aku ingin membaiatmu. Kemudian dia pun masuk Islam. Ketika Rasul tanya, ya Usama, ya Sumamah, kenapa enggak dari awal kamu masuk Islam ketika aku tawarkan? Dikatakan, ya Rasulullah, aku khawatir ketika aku masuk Islam di saat itu disangka aku takut aku masuk Islam karena supaya dibebaskan. Sekarang karena memang waktunya aku sudah dibebaskan, baru aku kemudian menyatakan masuk Islam. Siapa yang menyangka? Orang ditawarin 3 hari, didakwain 3 hari, bahwa jawabannya ogah ini, embung, ogah itu bawaannya ogah itu. Dia ditanya ogah, dia ditanya ogah. Tapi setelah dilepas, ketika udah nggak ada lagi tekanan, bukan status sebagai tawanan, justru kemudian dia masuk Islam. Ini semua karena akhlak baginda Nabi SAW. Ayat yang saya baca tadi, idfa' billati hiya ahsan. Diawali dengan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Selamanya kejahatan tidak akan pernah sama dengan kebaikan. Baik pada aktivitasnya, yang satu nolong orang, yang satu nyelakain orang, jelas nggak sama. Yang satu bantuin orang, yang satu justru ngerugiin orang, jelas nggak sama. Perbuatannya nggak sama. Pun juga dengan dampaknya, nggak akan pernah sama dampak kebaikan dengan kejahatan. Kita ngambil harta orang nggak akan sama dengan kita memberi sesuatu kepada orang. Pengaruhnya di hati, kesannya di perasaan. Dalam hadis Nabi sampaikan, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu secara naluri senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Ada orang berbuat baik walaupun sekedar ucapan. Permisi Pak, ya Allah, senang kita ada orang sopan begitu. Ada permisi, ada minta maaf, ada minta tolong. Minta tolong bisa diambilkan misalkan. Itu perkataan yang walaupun ringan, tapi Masya Allah di hati orang yang kita minta itu ada kedudukan khususnya. Anak kita mau lewat atau mau pergi, permisi, minta izin, luar biasa. Daripada cuma selonong boy keluar dari rumah tanpa bicara misalkan. Ini Allah sudah pastikan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Tidak akan pernah sama akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sehingga kita disuruh oleh baginda Nabi berlindung dari akhlak yang buruk. Bukan saja pengaruh buruknya kepada diri kita yang melakukan, itu juga pengaruh buruknya kepada orang yang ada di sekitar kita. Setelah Allah pastikan tidak akan pernah sama kebaikan dan keburukan, kemudian Allah langsung arahkan perintah kepada baginda Nabi, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah setiap keburukan yang kau alami dengan yang lebih baik. Jadi bukan sekedar dengan kebaikan, tapi ahsan, dengan yang lebih baik. Karena prinsip agama itu begitu. Kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita harus kita bayar, harus kita tebus, harus kita balas dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah unggul dengan mengawali kebaikan. Kita kalah, dia duluan yang kerja kebaikan. Maka kalau ada orang beri salam, assalamualaikum, kita disunahkan jawab dengan jawaban yang lebih komplit, minimal sedikit ada kelebihan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kemudian dia memberi salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
ya, supaya ada kesamaan. Dia sudah dapat keistimewaan karena lebih dahulu memulai, kita imbangi dengan kebaikan yang lebih baik dari yang dia lakukan. Nabi SAW ketika Allah perintahkan irfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Jadi contohkan ada Sumamah bin Asar radhiyallahu ta'ala. Kita akan ada kisah seorang Yahudi. Ini Yahudi ini pernah menghutangi Rasulullah SAW 20 gantang korma. Ya, mungkin taruh ukuran kita 10 kilo korma. Nabi pernah ngutang sama orang Yahudi. Ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Yahudi ini datang. Dengan kasarnya dia mengatakan, ya Muhammad, bayar hutangmu kepadaku. Kata Rasulullah, bukankah belum saatnya jatuh tempo hutangmu? Ya, kalau mungkin bulan depan jatuh tempo, ini sekarang udah nagihnya kasar. Sampai dalam ungkapan tadi dikatakan, orang Yahudi ini mengatakan, kamu memang keturunan orang yang tidak melunasi hutang. Bawa-bawa keturunan, bawa-bawa buyut-buyutnya. Engkau keturunan orang yang sering menunda-nunda bayar hutang. Nabi SAW setelah mengklarifikasi bahwa belum jatuh temponya dan ternyata orang itu tetap bersikeras, enggak, pokoknya hari ini juga kamu harus bayar hutang. Di hadapan para sahabat, sosok yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat diagungkan oleh para sahabat, dihinakan di depan mata mereka. Ya, mungkin gambarannya kalau orang tua kita nih, kita hormati, kita muliakan, tiba-tiba ada datang orang, tiba-tiba bentak-bentak orang tua kita. Reaksi spontan kita kira-kira apa? Kalau kita nggak tonjok itu orang, kalau kita nggak balas sumpah serapah itu orang, itu ukuran yang biasa terjadi. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya tebas leher si Yahudi ini. Kurang ajar ngomongnya kasar. Ya. Udah diterangkan bahwasanya belum jatuh tempo, masih juga ngotot mau dilunasi hari itu juga. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, datangi rumahku, ambil 20 gantang korma. Akhirnya ada sahabat yang ambil, pulang ke rumah, laporan kepada keluarga Nabi, bahwasanya Rasulullah menyuruh mengambil 20 gantang korma. Dah, ini utangmu. Tapi disuruh sahabat yang lain pulang lagi ke rumah, ambil lagi 20 gantang korma. Datang lagi sahabat bawa 20 gantang korma. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa ada 20 gantang yang kedua? Ini kan hutangnya 20 gantang, ini sudah kita lunasi. Kenapa kau datangkan lagi yang kedua? Kata baginda Nabi SAW, sebagian Nabi SAW, ya Umar, gertakanmu tadi itu membuat dia takut. Kamu harus bayar gertakan itu. Kamu harus tebus ketakutannya itu dengan 20 gantang korma. Yang belum jatuh tempo, dilunasi saat itu, tapi ditambah dengan 20 gantang. 10 liter beras utangnya, tapi dibayar 20 liter. Yang 10 liter buat lunasi hutang, yang 10 liter lagi bayaran karena nakutin dia, karena membuat takut dia. Lah, kan dia duluan yang gertak, duluan dia yang ngancem ya. Karena prinsip agama kita tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Justru perintah pertama, skala pertama, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bukan yang baik, itu standar baik biasa. Ini standar yang lebih baik. Alih-alih sekedar dilunasi sesuai dengan hutangnya itu sudah baik, tapi ditambah lebih, itulah yang disebut lebih baik. Setelah selesai itu Yahudi itu keluar. Sayyidina Umar nyusulin keluar. Mas mereka tuh. Kenapa sih begitu banget ente? Walaupun ente tahu Rasulullah itu orangnya penyabar, Rasulullah orangnya penyantun, Rasulullah orangnya pemaaf, tapi kan membuat kami kesal. Akhirnya dia ungkap jati dirinya. Umar, saya ini pendeta Yahudi. Saya ini yang ditokohkan oleh orang-orang Yahudi. Saya baca itu kitab Taurat. Saya pelajari kitab Taurat, semua ciri-ciri Nabi akhir zaman sudah aku lihat pada Muhammad, kecuali satu. Satu apa itu? Kalau dia berhutang, dia akan melunasi hutangnya lebih daripada nilai yang dihutangi. Itu aku belum lihat. Yang kedua, Muhammad itu yang ada dalam kitab Taurat kami, setiap diprovokasi dia akan bersabar. Tambah provokasi akan tambah sabarnya. Itu yang susah dicari. Ya.
Bukannya ada, oh habis kesabaran saya. Tadi Anda sabar, tadi Anda diam aja, tapi sekarang Anda udah kebangetan gitu ya. Kan karena kita merasa ada batasan sabar. Ini enggak, semakin diprovokasi tambah lagi sabarnya. Semakin diprovokasi tambah lagi lembutnya. Ini dengan orang Yahudi. Berarti sudah sempurna sifat yang kau dapat di dalam kitab Taurat. Iya. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa saya ingin masuk Islam. Masuk lagi baiat Rasulullah, masuk Islam. Bayangkan kalau saat itu juga dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar, pintu neraka udah kebuka. Tapi karena sikap baginda Nabi SAW yang mengikuti dan menerjemahkan perintah Al-Quran, hasilnya seperti yang Allah lanjutkan dalam ayat itu, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Jika antara dirimu dengan orang yang menyakitimu itu ada permusuhan, faedah perintah atau ketentuan Allah atau jawaban Allah selanjutnya adalah waliyun hamim, maka engkau akan menjadi atau dia akan menjadi kawan yang dekat. Yang tadinya musuh bebuyutan akan menjadi kawan yang dekat. Ini janji Allah. Sehingga kalau kita punya musuh nyakitin, coba-coba ikuti konsep Al-Quran, ikuti solusi Al-Quran, sikapi dengan baik. Suatu saat nanti dia akan berubah menjadi orang yang sangat dekat dengan kita. Alih-alih menjadi musuh abadi, kita merasa udah sakit hati, udah nggak mungkin lah saya maafin, 7 turunan saya bakal musuhin dia. Akhirnya karena prinsip kita begitu, dia tetap jadi musuh kita. Tapi ketika prinsip kita rubah, bagaimana orang yang benci sama saya ini berubah jadi senang, minimal jadi nggak benci. Ya, di dalam di dalam prinsip Al-Quran ini justru Allah Subhanahu wa taala menawarkan solusi sekaligus juga balasan. Kalau engkau sikapi keburukan dengan kejahatan, musuh akan menjadi kawan. Siapa yang membayangkan Sayyidina Umar yang tadi menghunuskan pedang ingin membunuh Rasulullah, sekarang justru makamnya di samping makam Rasulullah. Setiap kaum muslimin berziarah ke makam baginda Nabi, geser sedikit ziarah Sayyidina Abu Bakar, geser sedikit lagi ziarah Sayyidina Umar. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, selesai. Kemudian salam, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Padahal dulu ketika hidup pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi sikapi dengan santun, Nabi sabar, bahkan Nabi doain. Ya. Ini juga sikap yang tidak kalah beratnya, doain kebaikan orang yang nyakitin kita. Ya. Nah, orang yang jelas-jelas nyakitin kita justru kita doain. Itu Sayyidina Umar didoain oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan sebab Umar bin Khattab. Allah kabul doanya, masuk Islam, kemudian dengan sebab Umar Allah berikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Nah, di standar yang di bawahnya, kalau tadi sampai doain kebaikan, standar yang di bawahnya terkait dengan menyikapi orang yang nyakitin kita, minimal menyikapinya dengan kata-kata yang baik. Ada Imam Ali Zainal Abidin, ini cucu Rasulullah SAW, dicaci maki, dihina. Kemudian beliau datengin orang yang mencaci maki, lalu dia katakan, in kunta shadiqan faghfarallahu li. Kalau yang kamu katakan itu benar, karena dia menjelek-jelekan. Kalau yang kamu katakan benar saya begini, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Kan enteng itu. Ya, kalau memang dibilang begitu memang benar, ya udah kita minta ampun kepada Allah. Karena kesalahan itu atau kekurangan kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah. Dikatakan kita begini. Mungkin kita dibilang pelit. Kalau memang benar saya pelit, semoga Allah mengampuni dosa saya. Tapi seandainya saya enggak seperti yang kau katakan, semoga Allah mengampunimu. Jadi sama-sama istighfar, tapi istighfar buat saya kalau memang saya salah, istighfar buat kamu kalau kamu yang justru salah. Selesai. Enggak balas keburukan dengan keburukan, cacian dengan cacian. Kita bisa menghentikan keburukan saat kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ibarat kata tuh keburukan itu muter dari satu orang ke orang lain.
yang ini dicolong, dia merasa kesel akhirnya nyolong punya yang lain. Yang dicolong lagi kesel lagi akhirnya nyolong yang lain. Nah, ketika ada orang yang diperlakukan seperti itu, misalkan dari dicolong, dia katakan, ya Allah, ini ujian bagi saya. Pak Haji itu ada sendal nganggur tuh, ambil aja pakai aja. Belum tentu itu nganggur, mungkin ada orang yang lagi kamar mandi. Ketika kita pakai, ntar yang lah sendal gua mana? Akhirnya terus-terusan. Tapi ketika dia mengatakan enggak, saya jalan kaki aja, nyengker aja. Dan di rumah, alhamdulillah masih ada sendal cadangan. Akhirnya berhenti di situ kejahatan, nggak nyambung lagi. Begitu juga misalkan ada orang datang jelek-jelekin tetangga kita, bulan itu begini. Kalau kita katakan ya akhi, setahu saya dia nggak seperti yang kamu katakan. Ya imma apakah alternatifnya kamu nggak usah ngomong begitu, karena itu hanya akan merugikan kamu. Ya imma kamu diam, nggak usah menceritakan keburukan orang lain kalau memang itu benar gitu. Kalau begitu sikap kita berhenti sampai di situ doang. Tapi kalau kita kasih amunisi, ibarat bensin ini, ada orang bawa api kecil kita kasih bensin. Oh emang orangnya begitu. Akhirnya masya Allah panjang lebar, panjang kali lebar. Nah, ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis misalkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang kafir, ketika itu kafir Quraisy, yang dia punya rencana jahat, ngobrol sama kawannya. Ada seorang bernama Sofwan, dua-duanya kemudian nanti masuk Islam. Yang satu ngomong sama kawan ini, gue pengen banget bunuh Muhammad. Cuma kalau gue bunuh Muhammad nanti gue dibunuh. Kalau gue dibunuh bagaimana anak istri? Siapa yang jamin kehidupan mereka? Yang satu kebetulan orang kaya. Ente punya niat bunuh Muhammad? Iya, udah bunuh aja. Anak bini ente ada yang tanggung. Ini orang kaya yang jamin. Bener? Iya. Akhirnya dia kagak pikirin lagi tuh anak bini, yang penting udah dia nanggung. Saya pengen banget bunuh Muhammad. Akhirnya disiapin pisaunya, ditajemin ujungnya, kemudian dikasih racun. Ini racun sekali colek atau kena luka, nggak ada ampun rasanya. Akhirnya dicari waktu yang tepat. Obrolan itu terjadi di malam hari di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Ini rahasia berdua. Akhirnya senjata tadi diselipin di balik jubahnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ini di masa Mekah, ketika kaum muslimin masih sedikit, Rasul biasa tawaf di situ di hadapan orang-orang Quraisy. Setelah selesai sholat 2 rakaat, tawaf sholat 2 rakaat. Aktivitas Nabi itu, rutinitas Nabi itu dipantau benar sama orang Quraisy. Oh, di jam segini Nabi biasanya tawaf. Akhirnya ketika Rasul sedang tawaf, orang yang punya rencana jahat tadi ikut-ikutan tawaf ala jahiliyah. Nabi muter, dia pun muter. Cari kesempatan bisa merapat, bisa mendekat kepada Rasul. Ketika sedang mendekat, tiba-tiba Rasul mengatakan, ya fulan, apa kabarmu, apa niatanmu? Ya Muhammad, ente tawaf, ada juga tawaf. Kata Nabi, bukan itu yang kau rencanakan. Bukankah semalam kau ngomong begini sama Sofwan, kemudian Sofwan jamin istrimu, anakmu? Muhammad tahu dari mana kamu? Itu udah mulai bingung gitu. Rahasia, tapi kok Muhammad tahu? Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, apa yang ada di balik bajumu? Nggak ada apa-apa. Coba dibuka, ada pisau. Kemudian Rasul sentuhkan tangannya ke dada orang tadi. Baru saja tangan Nabi angkat dari dadanya, tiba-tiba dia ingin menyatakan masuk Islam. Dia katakan, ya Rabb, ya Muhammad, ma'ala wajhil ardi. Ini masih khitabnya khitab orang kafir. Ya Muhammad, ma'ala wajhil ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Al-an ma'ala wajhil ardi wajhun ahabba ilayya min wajhi. Hai Muhammad, tadi di beberapa menit nih, sebelum kami ketemu kamu, sebelum kau letakkan tanganmu di dadaku, tidak ada wajah orang yang paling aku benci di dunia melebihi wajah. Dan sekarang, setelah beberapa menit tadi, tidak ada lagi wajah di bumi yang lebih aku cintai melebihi wajah. Seketika berubah dari benci menjadi cinta. Karena Nabi SAW alih-alih membalas keburukannya dengan keburukan, namanya punya rencana jahat, punya niatan jahat, kemudian disanksi, apalagi sampai dibunuh, enggak. Justru Nabi SAW sikapi dengan bijak.
Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi selepas pulang dari sebuah perjalanan, Rasulullah dan para sahabat berteduh di sebuah lembah. Jadi masing-masing ini milih pohonan, di mana di bawah pohon itu mereka bisa berteduh. Padang pasir yang panasnya, udaranya, cuacanya itu luar biasa. Masing-masing dapat tempat. Karena masing-masing milih pohonan dan di padang pasir itu pohonan jarang, akhirnya Rasulullah sendirian di bawah pohon. Nabi berteduh, mereka ingin Rasulullah biar tenang berteduh, biar tenang istirahat. Mereka cari tempat lain, biarin itu buat Rasulullah. Tapi dengan sebab itu akhirnya Rasulullah kosong dari penjagaan. Tidak ada yang jagain beliau, tidak ada yang berada di sekitar beliau. Maka kesempatan itu digunakan oleh seorang Arabi, seorang Arab Badawi. Pedang Nabi yang dicantolin di atas pohon diambil sama Arab tadi itu, kemudian ditempelin ke leher Rasulullah. Rasul kebangun, dingin banget ini ada apaan? Ternyata pedang udah nempel di leher Rasulullah. Orang tadi kemudian mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni? Hai Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu sekarang? Rasul dengan tegas, dengan pasti, dengan mantap mengatakan Allah. Dikatakan fankharat, tiba-tiba pedang itu jatuh, tangannya kaku. Nabi ambil pedang tadi, kemudian Nabi balik tanya, wal'an man yamna'uka minni ya Arabi? Sekarang siapa yang belain kamu wahai Arabi? Kalau ini punya Allah, nanti punya siapa? Dia katakan la ahad, enggak ada yang belain saya, enggak ada yang belain saya. Sekarang pulang. Sebelum sahabatku bangun, sebelum mereka tahu apa yang sekarang terjadi, nanti bisa berapa? Udah pulang ini. Tadi datang ingin membunuh Rasulullah, ketika disikapi oleh baginda Nabi dengan sikap yang begitu istimewa tadi, pulang menjadi dai. Dia katakan, jitu bin rajulin, saya baru saja ketemu sama orang yang pemaafnya luar biasa. Kun khaira akhirin, hai Muhammad, jadilah kamu pembalas yang baik. Itu jawaban dia ketika Nabi balik bertanya, siapa yang belain kamu? Kun khaira akhirin. Jadi kalaupun aku tadi ngancam, kalaupun tadi aku pengen bunuh, dan sekarang berbalik keadaannya, jadilah kamu sebaik-baik yang memberi balasan. Minimal tadi jangan dibunuh. Ini bukan jangan dibunuh, tapi disuruh pergi takut-takut nanti sahabat tahu, kemudian membunuh orang ini. Cerita yang sama Arab Badawi ini. Arab Badawi terkenal ucapan dan perilakunya kasar, karena kondisi dan lingkungan membentuk karakter mereka menjadi sosok yang keras. Kehidupan yang keras karena di daerah bebatuan, kehidupan yang keras karena cuaca panas yang ekstrim, kehidupan keras karena memang sumber kehidupan sangat minim. Maka ketika datang ke kota Madinah, dia melihat Rasulullah SAW pakai sorban. Kemudian dia katakan di tengah-tengah masjid ini, ya Muhammad. Karena Arab Badawi tidak manggil Rasulullah dengan Rasulullah, mereka biasa ngomong ceplas-ceplos. Dikatakan, ya Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu enak-enakan pakai sorban, aneh aja kamu punya sorban. Berikan sorban itu kepada Nabi kasih. Ini di tengah-tengah perhatian para sahabat, ini orang kasar amat, ini orang galak amat. Tapi mereka lihat apa sikap baginda Nabi kepada orang ini. Nabi kasih. Sudah cukup? Kata belum cukup, masih banyak, ente masih punya yang lain. Coba cari yang lain. Ya Allah, Nabi cari yang lain, kasih lagi. Sudah cukup? Udah 2 yang dikasih. Belum. Nah, kalau begitu kata Nabi, ente ke rumahannya aja dah. Kalau di sini bisa telanjang semua dikasih. Ente ke rumahan aja. Dibawa ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian diberikan oleh baginda Nabi yang lain, kasih kain yang lain. Gimana sekarang cukup? Masya Allah, udah bagus, ada enak, pemberian kamu luar biasa. Nah, sekarang kamu ucapin ucapan yang sama di depan sahabat-sahabatku di masjid. Tadi mereka nunggu-nunggu nih, ya. Kamu kasar, kamu begini. Kalau kamu tidak mengucapkan seperti yang sekarang kau ucapkan, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, mereka masih tetap marah kepadamu. Ayo sekarang balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, tadi kalian dengar, tadi kalian saksikan apa yang dikatakan oleh Arab Badawi ini kepada aku.
Sekarang saya sudah melakukan kebaikan kepadanya, saya tanya lagi kepadanya, apakah saya sudah berbuat baik kepadamu? Na'am, jazakallahu anna khairan. Oh, itu sahabat tenang. Oh, udah santun sekarang, udah sopan sekarang, udah nggak kasar sekarang. Akhirnya Rasul suruh sahabat tadi pulang. Itu kesan yang kemudian orang ini mendakwahi Islam di hadapan atau di kalangan kabilahnya, dikatakan jitu min rajulin yunfiqu infaqan man la yakhaful faqr. Hai kaumku, ikutin tuh Muhammad, dia memberi seperti orang yang enggak takut miskin. Apa yang dia pegang, apa yang dia punya dikasih. Enggak ada pertimbangan apapun gitu. Kali itu cukupin yang ini, cukupin yang ini. Selagi masih meminta terus dikasih, terus dikasih. Itu yang Allah pastikan tidak akan pernah sama reaksi kebaikan dengan reaksi keburukan. Selalunya yang bisa memadamkan keburukan, yang bisa memadamkan kemarahan adalah kelembutan, bukan dengan kemarahan yang sama. Nabi SAW ketika Allah puji akhlak beliau, innaka la'ala khuluqin azim, itu bukan berarti kemudian Allah biarkan begitu saja, tapi tetap Rasulullah ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah memantau perilaku para sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat dekat Nabi. Selalu memberi nafkah, memberi bantuan kepada keponakannya bernama Misbah bin Usasa. Misbah bin Usasa ini kehidupan ekonominya sangat kurang. Sayyidina Abu Bakar inisiatif membackup, membantu kebutuhannya. Nah, setelah peristiwa Hadisul Ifki, di mana Misbah bin Usasa ini ikut terlibat menyebarluaskan gosip, menyebarluaskan rumor tentang Sayyidatuna Aisyah. Intinya menjelekkan Sayyidatuna Aisyah. Abu Bakar sebagai sang ayah marah, apalagi setelah Allah turunkan ayat yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah dari tuduhan itu. Maka akhirnya dia bernazar. Dia katakan, saya akan putus bantuan saya kepada Misbah bin Usasa. Bagaimana kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Baru niat, belum direalisasikan, belum dilaksanakan. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Teguran kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang lain boleh bersikap begitu, keburukan dibalas dengan keburukan. Tapi orang ulil fadli, orang yang punya keistimewaan, apalagi sahabat Nabi, apalagi orang dekat baginda Nabi, apalagi mertuanya Nabi, enggak patut bersikap seperti itu. Lalu apa sikap yang seharusnya? Allah nyatakan, ala tuhibbuna ayyamfirallahu lakum. Kalau memang kalian ingin dapat ampunan Allah, maafkanlah kesalahan orang. Barternya begitu. Barternya ampunan Allah. Dengan apa? Dengan memaafkan kesalahan orang. Jadi saat kita ingin memaafkan kesalahan orang, yang kita pikirin bukan ego kita, bukan wibawa kita. Oh, harga diri saya hilang dong kalau saya maafin. Harga diri saya jatuh dong kalau saya maafin. Jelas-jelas dia nyakitin saya, mempermalukan saya, menghinakan saya. Maka barterannya bukan yang sebanding. Barterannya yang tidak sebanding, lebih tinggi daripada itu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekedar memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita tetap membencinya, nggak ada kebaikannya, nggak ada nilai positifnya. Tapi dengan memaafkannya, itu justru kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dalam sebuah hadis lagi menceritakan kisah dua orang yang ketika berada di hadapan Allah, yang satu nuntut, ya Rabb, khudh haqqi minhu. Ya Allah, ambil hak aku yang ada pada dia. Dia dulu nyakitin saya, dia dulu ngambil harta saya. Saya ingin ambil kebaikannya, pahalanya. Kata Allah, pahalanya udah habis diambil orang. Karena di dunia nyakitin orang mulu, diambil sama si anu, diambil sama satu. Kalau begitu ya Allah, timpakan kesalahan saya, kejahatan saya, dosa-dosa saya, timpakan kepada dia. Kata Allah, dosanya udah banyak, kita tambahin lagi. Tiba-tiba Allah menyatakan, tuh lihat istana yang besar itu. Orang tadi mengatakan, ya Rabb, istana siapa ini? Punya siapa ini? Kata Allah, liman yadfa'u thamana, bagi yang bisa menebusnya, bagi yang sanggup untuk membelinya. Orang ini kemudian mengatakan, ya Rabb, man yadfa'u thamana, siapa yang sanggup membeli istana semegah ini? Di akhirat nggak ada yang punya duit, nggak ada yang mau duit.
Siapa yang bisa membeli? Kata Allah, engkau bisa membeli ini. Oh gimana ya Rabb? Maafin kesalahan saudara. Itu bayarannya, itu tebusannya. Ya Rabb, kalau memang begitu saya maafin dia. Kalau memang balasannya istana. Nah karena dia bilang kau maafin dan tak ada lagi dosanya, tuntun dia ajak ke dalam istana. Dua-duanya berlewat masuk ke dalam istana. Itu gambaran di akhiratnya. Gambaran di dunia ya kagak kelihatan. Tapi Allah tetap janjikan, dan janji Allah gak mungkin meleset. Ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita harapkan. Misalkan ada hadis Nabi SAW,